Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk teman-temanku, jagalah kesehatan. Jangan sampai kita tidak menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah awal dari suatu aktivitas. Teman-teman semua, kalau yang namanya manusia, orang itu diciptakan untuk bisa menjadi pemimpin. Satu yang paling dasar adalah pemimpin untuk diri sendiri. Jika itu laki-laki, maka selain bisa memimpin diri sendiri, nantinya wajib bisa memimpin orang lain. Misalnya adalah istri dan anak, itu minimal. Sekarang masalah pemimpin diawali dari diri sendiri. Jika orang mau memimpin orang lain, tentunya harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Artinya, jika diri sendiri itu bisa mengendalikan diri, baru mengendalikan orang lain. Dengan kata lain, orang lain bisa patuh dengan kalian. Itu yang saya harapkan, sehingga nanti kalau misalnya jadi bisa mempengaruhi orang lain dan orang lain merasa senang, orang lain merasa empati, merasa kepingin seperti dia, maka orang itu bisa dianut sebagai pemimpin. Jadi saya harapkan orang yang dipimpin, orang yang dipengaruhi oleh pemimpin merasa tidak keberatan. Artinya bahwa orang yang dipengaruhi itu, yang diajak itu memang merasa kepingin dan membutuhkan masalah yang diharapkan oleh pemimpin. Tapi kalau dipaksa, ya jelas tidak mau. Misalnya saja, kalau kamu dipaksa sama orang lain, tentunya tidak mau. Kecuali dipaksa yang benar. Dipaksa yang benar pun kadang bisa sakit hati, apalagi dipaksa ke yang tidak benar. Maka saya mengharapkan kepada semua anak, semua teman-teman, atau semua saja yang mendengarkan, maka jadilah pemimpin yang bisa menaruh hati, karena kebetulan yang dipimpin adalah yang punya hati atau yang punya perasaan. Jangan sampai kita memimpin tapi seolah-olah yang kita pimpin adalah orang yang tidak punya hati. Ingat, yang namanya orang yang disakiti, doanya akan terkabulkan. Ya, biasanya kalau yang namanya doa orang yang lagi disakiti, doanya kurang bagus, maka berhati-hati. Selain itu juga yang namanya pemimpin akan dipertanggungjawabkan nanti
setelah mati. Ingat, berlatihlah menjadi pemimpin. Satu adalah amanah, paling tidak jujur dan adil. Itu yang dikatakan pemimpin yang benar. Jadi kalau misalnya pemimpin tidak mempunyai ilmu yang sebenarnya, misalnya yang pertama harus punya pedoman atau sesuai dengan keyakinan kebenaran atau yang hak atau yang hakiki yang sebenar-benarnya. Misalnya orang membuat rumah harus ada yang namanya tiang atau yang namanya ring balak atau mungkin yang disebut dengan tulangnya. Jika itu tidak dilaksanakan, maka salah. Itu prinsip. Yang kemudian yang kedua, harus diserahkan ke ahlinya. Artinya jika orang itu bukan ahlinya, nol hasilnya. Artinya bahwa orang yang bukan ahlinya hari ini mungkin baik, besok mungkin baik, tapi lambat laun tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, baru masalah keindahan. Kalau masalah keindahan bisa dimusyawarahkan kepada teman atau mungkin pekerja atau mungkin yang disebut yang dipengaruhinya atau anak buahnya. Itu yang namanya keindahan. Jadi saya ulangi lagi, pemimpin harus mempunyai 3. Satu adalah kebenaran yang sebenarnya, punya pedoman yang sebenarnya, apa yang harus dikerjakan, bagaimana yang harus dikerjakan. Jika itu tidak ada, tidak terjadi atau tidak mungkin jadi. Itu kebenarannya. Kemudian yang kedua, ambil ahlinya. Jangan sampai jadi pemimpin yang mengerjakan bukan ahlinya, pasti akan tidak baik, artinya tidak jalan. Kemudian yang ketiga, baru boleh kesepakatan, yaitu masalah keindahan. Keindahan, pakailah kesepakatan bersama, baru kita bentuk yang terbaik seperti apa. Yang ketiga boleh kesepakatan, tapi yang kedua itu hak daripada pemimpin. Silakan cara memimpin, lihat video yang akan datang. Besok pagi itu saya ada proyek mengadakan Kabupaten Cilacap khusus untuk semua pengusaha. Saya kepingin besok pagi disediakan semacam ini 10.000 potong. Wajib mau, ya, wajib mau. Itu ya, tidak boleh membantah sama sekali kalau kamu kepingin sama saya. Itu video yang kurang bagus. Artinya pemimpin itu seperti mimpin hewan, mimpin yang tidak punya hati. Orang lain tidak tahu, yang penting seperti yang dikehendaki. Itu yang tidak baik. Maka diingat, yang dipimpin
bukan hewan. Yang dipimpin bukan kayu seperti main catur, tapi ini adalah manusia, orang yang mempunyai perasaan dan hati. Selanjutnya, lihat video berikutnya. Bagus kerjaanmu, ya. Ini cara membuatnya, ya, kurang. Satu diantaranya adalah terlalu asin, ya. Asin. Jadi saya besok, karena kebetulan besok ada acara yang besar, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyediakan semacam ini yang banyak. Ada paling tidak ada 1000 potong. Siap. Ya, sanggup ya? Sanggup. Nah, ini agak bagus videonya. Jadi kalau saya perhatikan sudah ada kemajuan. Artinya pemimpin itu memberikan penghargaan kepada anak buah. Bukan hanya pemerintah saja, tapi memberi penghargaan, misalnya bagus pekerjaan kamu. Itu yang saya harapkan. Tapi kata teman, tidak ada orang yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya. Tidak ada orang yang sempurna, maka lihat video berikutnya. Silakan. Bagus. Kerja kamu memang bagus. Menurut saya, ini kan menurut saya, kalau misalnya satu potong ini, ya, satu potong ini agak terpisah, ya, jadi kelihatan rapi. Jadi nanti kalau disajikan rapi, gitu ya. Kemudian yang lain, kalau bisa penyajiannya ini jangan sampai, ya ini layu, jangan sampai. Kemudian kerjasama untuk pembagian tugas harus ada, ya. Jangan sampai salah satu ini berempat kok tidak kompak jadinya tidak bagus. Kalau pemberian kepala itu bagus, sudah semua kesini semua, ya. Jangan sampai satu ke sana, satu ke sana. Kemudian saus jangan ditaruh di sini, ya, di sebelah atau diratakan, ya. Itu gambarannya. Kalau besok berusaha semaksimal mungkin kerjasama untuk bisa menyajikan 1000 potong ini. Caranya bagaimana? Kita cari info-info yang bagus, gimana ikan yang bisa kita sanggup enggak? Sanggup. Nah, ini video ini mendekati bagus. Artinya mempunyai 3 diantaranya. Satu adalah memberikan penghargaan. Bagus pekerjaan kamu. Itu adalah penghargaan untuk anak buah. Kemudian yang kedua adalah memberikan koreksi kepada anak buah. Artinya setelah dia memberikan kata bagus, penghargaan, maka kemudian dikoreksi sebatas mana, bagaimana, itu diterangkan di situ, ya. Setelah diterangkan solusinya jelas, baru yang namanya kesepakatan karena masalah keindahan. Keindahan memang siapa tahu menurut saya indah,
menurut kamu adalah indah, bagus, tapi belum tentu menurut orang lain, orang banyak adalah bagus. Maka ingat, orang tidak ada yang sempurna, yang namanya kebagusan.